Bapak Alek membeli lokasi ini waktu meninggalnya putra beliau yang bernama Aken. Hampir tiap bulan beliau datang sini. Permintaan beliau sebelum dipanggil dengan yang kuasa, beliau minta khususkan di sebelah sini. Banyak masyarakat Muba yang senang dengan beliau. Apalagi waktu beliau menjabat gubernur. Meninggalnya mantan Gubernur Sumatera Selatan Alek Nurdin mengejutkan berbagai pihak. Berbagai cerita menjadi kenangan bagi sosok-sosok yang dekat dengannya. Salah satunya penjaga makam keluarga di Kebun Bunga Palembang. Ternyata jauh-jauh hari mantan gubernur 2 periode tersebut telah menyiapkan sebuah komplek pemakaman keluarga di sana. Lantas seperti apa kisah antara penjaga makam dan Alek Nurdin? Saksikan selengkapnya hanya di Sri Boko TV. Perkenalkan, nama saya Jumari. Saya sebagai petugas ngurusi kebersihan pemakaman keluarga besar Bapak Alek Nurdin. Nah, sudah ngurusi tanah ini, pemakaman ini sudah sekitar kurang lebih 10 tahun. Oke, kalau boleh tahu Pak, bagaimana awal mula Pak Alek bisa membuat makam ini menjadi pemakaman untuk keluarga Pak Alek? Asal mulanya Bapak Alek membeli lokasi ini, tanah pemakaman ini dulu waktu pas meninggalnya putra beliau yang bernama Aken. Nah, disitulah karena beliau mau bikin pemakaman keluarga nggak dapat izin, timbul beliau membeli lokasi ini. Nah itu selebar 1.000 meter lokasi ini. Jadi tadi berapa tadi Pak? 1.000 meter. 1.000 meter. Ya. Oke. 1.000 meter persegi lokasi beliau. Itu kira-kira tahun berapa itu? Tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Oke. Sekitar tahun 2000-an. Waktu itu pas Pak Alek beli istilahnya tuh membeli lapak ini, apa kata beliau? Ya intinya dia beli untuk rencana untuk pemakaman karena sebelahnya tanah pemakaman. Nah, itu dari awal mulanya untuk dari anaknya tadi. Jadi diniatkan untuk keluarganya. Satu keluarga beliau. Oke. Selain apa? Baru anaknya tadi, siapa lagi Pak selain yang dimakamkan? Sudah banyak di sini. Anak angkat beliau yang nama Dela. Terus keluarga besar-besar beliau lah. Nah, dari termasuk Pak Wali Kota. Terus Ibu mertua ya. Ibu mertua beliau juga dikuburkan di sini. Nah, sekarang adik ipar ibu juga dikuburkan di sini. Sudah banyak ya Pak? Sudah banyak. Sekitar kurang lebih dari 10 pemakaman. Kalau misalnya nih Pak, sebelum Bapak Alex ini meninggal, ada permintaan khusus nggak dari beliau untuk dimakamkan di sini, atau misalnya kayak posisinya di mana? Ya, kalau saya dikasih amanah dengan keluarga besar beliau maupun istilahnya ajudan beliau, itu ya inilah lokasinya. Ya lokasinya ini. Karena berarti memang lapaknya masih khusus satu. Iya. Belum ada yang lain-lain. Belum, memang khusus beliau untuk permintaan beliau sebelum beliau meninggal. Bukan diminta untuk dekat dengan makam anaknya tadi atau? Enggak, kalau anaknya masih di luar. Belum dipindah ke sini. Rencananya mau dipindah tapi belum sempat pindah. Ya, belum. Terus Bu, kalau Bapak masih ingat itu Pak, permintaan Pak Alex itu tuh kapan Pak yang dia minta dimakamkan di sini posisinya? Ya mungkin sebelum adalah sekitar 5 tahunan. 5 tahun lalu. Karena kan namanya ini kan lokasi beliau. Suatu saat kalau beliau dipanggil dengan yang kuasa, beliau minta khususkan di sebelah sini kan gitu. Karena kan lain-lain kan keluarga besar maupun dari Pak Alek maupun dari Ibu kan gitu. Gitu. Oke. Ini Pak, berapa kali kalau misalnya sebelum
meninggal, Pak Alex itu seberapa kali sudah di sini, Pak? Kalau dulu sebelum beliau di lokasi itu, ya hampir tiap bulan. Oh, hampir tiap bulan, Ah, Pak. hampir tiap bulan beliau datang sini. Ya kurang lebih hampir tiap bulan ke sini. Yang jelas pasti kalau ada keluarga musibah juga beliau hadir. Lebaran itu beliau hadir. Tapi kalau misalnya beliau datang, itu lebih sering ke makam siapa, Pak? Anaknya atau Ya termasuk pertamanya ke anaknya. Di tempat anaknya yang di luar baru ke sini tempat. Karena kan sebelum beliau meninggal juga kan istilahnya mertuanya sudah ada. Kan karena ini belum punya ini juga kan anaknya sudah ada. Yang sering yang pertama kali ya mengunjungi anaknya. berarti kalau untuk di lingkungan ini baru Pak Alexnya aja ya, Pak ya, yang di pemetakan dengan ini ya, Pak ya? Enggak, banyak sudah. Oh, sudah. Sudah banyak. Mertuanya di sini. Ibu mertua kan. Terus adik ipar. Anak-anak angkat, terus keluarga besar beliau dari istilahnya ipar, gitu. Sudah banyak di sini keluarga beliau. Sudah keluarga-keluarga. Keluarga besar. Keluarga besar. Ya. Eh, biasanya kalau misalnya Pak Alex galak ziarah ke kuburan ini dengan siapa, Pak? Yang jelas sama ibu. Oh, sama Sama ibu itulah yang sering datang sini sama ibu. Kalau misalnya kayak anak cucu itu sering diajak beliau atau cuma khusus mereka? Karena kalau aku ini kan dengan keluarga beliau kan kurang paham. Jadi taunya cuman bapak sama ibu aja. Iya. Saya nggak tahu ini cocoknya apa bukan kan gitu. Tapi yang jelas kan beliau tuh yang sering datang ibu sama bapak, termasuk ajudan-ajudan beliau. Kan Itu kira-kira yang paling bapak ingat itu berapa orang, Pak? ya sekitar biasa itu sopir, terus ajudannya kan, ajudan bapak, ajudan ibu kan. Ya sekitar orang 6 lah. Orang nggak banyak itu. Enggak. Keluarga besar. Ya, Banda. Siap. Kalau misalnya ini, Pak, kalau pada saat Pak Alex dan Iya. biasa apa ke berziarah ke sini ini kebiasaannya apa, Pak? Ya, biasanya ya kadang-kadang intinya itu ke sini beli kembang, nabur kembang, berdoa. Sudah itu sudah. Tidak ada kebiasaan khusus kayak misalnya ada kayak bapak ini cerita dengan kayak curhat kayak itu lah. Enggak. Ya. Kami juga kan saat waktu beliau masih dinas, masih tugas gubernur, maupun bupati kan juga kami berpikirnya panjang kalau mau. Kan karena kita orang biasa kan beliau masih pejabat kan gitu. Jadi kami cuman istilah ngiring beliau apa yang diperlukan beliau kita bantu kan itu aja. Masih pokoknya sebatas. Iya, karena kan ajudannya kan ada kan itu. Baik, pertanyaan selanjutnya, Pak. Sebagai orang umum, Pak ya. Ya. Bagaimana sosok Pak Alex itu semasa hidupnya bagi Bapak? Ya kalau bagi saya sendiri beliau masih jadi bupati di Muba aja kita sudah melihat banyak masyarakat Muba yang senang dengan beliau. Apalagi waktu beliau menjabat gubernur. Nah, kita tahu semua orang yang masalah sekolah gratis, berobat gratis, siapa yang nyetuskan selain beliau? Walaupun saya sendiri pribadi belum pernah merasakan, tapi untuk masyarakat di luar, itu semua sudah merasakan. Kalau ini, Pak, apakah Bapak merasakan kebaikan beliau secara langsung atau walaupun itu tadi baik secara warga umum maupun pengurus makam itu, apalagi Pak selain itu, Pak, dampak beliau yang Bapak rasakan? Ya kalau kami ini selaku dekat dengan beliau ini sejak ngurusi pemakanan beliau ini. Nah, kan lokasi ini jadi setiap beliau ziarah pasti nemui kita. Nah, kan ngabari bahwa saya mau ziarah. Nah, itu. Ya sudah biasa saja. Nah, namanya kita kan selaku ngurusi ini apa yang diperlukan dia, kita bersihkan kan pemakamannya itu aja. Yang lain dari itu enggak ada. Sebatas itu aja. Download Tribun X sekarang,
menghadirkan lokal menjadi Indonesia.